Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim berkomitmen mengentaskan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Kendal ini melalui dana alokasi khusus pengentasan pemukiman kumuh terpadu yang dialokasikan ke Kelurahan Bandengan dan juga Karangsari. Dan pada episode kali ini saya Galus nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat progres dari pembangunan perumahan DAK PPKT yang nantinya kita akan meninjau langsung ke lapangan seperti apa dan sudah berapa persen pembangunannya. Jadi simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Banjir rob yang merendam rumah warga di Bandengan dan Karangsari, Kabupaten Kendal selama puluhan tahun telah menjadi masalah kronis yang menyebabkan kawasan ini menjadi kumuh. Masalah ini telah berdampak signifikan pada kualitas hidup masyarakat setempat dengan berbagai konsekuensi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah warga yang terus-menerus terendam air laut dari adanya rob ini mengalami kerusakan struktural seperti dinding dan pondasi bangunan menjadi rapuh, dan beberapa warga mungkin memilih untuk pindah ke tempat lain, namun tak semua memiliki kemampuan untuk melakukannya. Banjir rob yang berkepanjangan tanpa penanganan yang memadai akan terus memperburuk kondisi kawasan, membuat Bandengan dan Karangsari semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan dan kekumuhan. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim berkomitmen mengentaskan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Kendal melalui DAK PPKT, dana alokasi khusus pengentasan permukiman kumuh terpadu yang menyasar di daerah Bandengan serta Karangsari. DAK PPKT tahun 2024 di Kabupaten Kendal dilaksanakan di Desa Bandengan dan Karangsari. Hal ini tidak serta-merta tiba-tiba kita turunkan di sana, tapi memang berawal dari perencanaan di dokumen RP2 KPKPK bahwa kawasan Bandengan Karangsari menjadi prioritas pertama untuk penyelesaian kawasan kumuh. DAK integrasi yang saat ini berubah menjadi DAK PPKT, kemudian kita usulkan kawasan Bandengan Karangsari, dan alhamdulillah tahun 2024 ini bisa terbangun 159 unit bantuan baik pembangunan baru, peningkatan kualitas maupun rehab rekon beserta pembangunan infrastruktur, jalan dan drainase serta septic tank komunal. Hal ini untuk menyelesaikan permasalahan kumuh yang ada di Bandengan dan Karangsari. Adapun tahun 2025 kami juga kembali mengusulkan kawasan Bandengan Karangsari namun yang ada di zona lain, dengan harapan sedikit demi sedikit nanti kawasan Bandengan Karangsari akan berubah menjadi sebuah kawasan nelayan yang tangguh dan juga mandiri. Dan ini harapannya dari livelihood masyarakat tidak hanya dibantu dari infrastrukturnya, tapi juga nanti secara perekonomian mereka bisa meningkatnya dari pelatihan-pelatihan, dan juga kita memberikan kepastian bermukim dengan memberikan sertifikat hak atas tanah melalui konsolidasi tanah yang bisa dijadikan kolateral ketika mereka akan melakukan pinjaman ke perbankan. Untuk pelaksanaan DAK PPKT untuk bidang perumahan
dilakukan pendampingan dengan tenaga fasilitator. Ada 6 orang, baik tenaga fasilitator teknis maupun fasilitator pemberdayaan. Ini dengan harapan Pemda bisa memberikan technical assistant atau bantuan teknis kepada masyarakat tentang bagaimana membangun atau memperbaiki rumah yang layak huni. Nah, kemudian untuk jalan dan drainase itu ditunjuk pelaksana dari pihak ketiga dan juga ditunjuk konsultan pengawas sehingga pelaksanaan di lapangan dapat sesuai dengan rencana. Selain itu, untuk IPAL komunal juga ada fasilitator dari bidang sanitasi yang membantu masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pelaksanaan septic tank komunal yang ada di Mandengan Karangsari. Untuk memastikan konstruksi yang dibangun sudah sesuai dengan standar, itu untuk pembangunan baru, strukturnya kami menggunakan teknologi namanya Ruspin, rumah unggul sistem panel instan, sehingga dapat dipastikan struktur yang dipasang memiliki tingkat kualitas tertentu, sehingga itu aman untuk ke depan, baik dari sisi pembebanan maupun bahkan dari sisi terkait dengan ketahanan terhadap gempa. Nah, itu yang menjadikan bahwa kita memiliki kepastian bahwa rumah yang dibangun ini nanti akan secara struktur akan menjadi aman. Kemudian untuk peningkatan kualitas, kita lebih memperbaiki dari kondisi rumah yang ada sehingga menjadi lebih layak huni dari komponen atap, lantai maupun dindingnya. Jadi untuk peningkatan kualitas itu ada 2 komponen dari 3 komponen tadi yang rusak sehingga kemudian diperbaiki. Ini harapannya juga membantu masyarakat untuk bisa menghuni rumah yang layak huni. Untuk penerima bantuan, ini dilakukan pendataan di awal melalui pendataan teman-teman Kotaku pada saat itu. Jadi masyarakat yang ada di sana dilakukan baseline, didata satu persatu warga yang ada di wilayah tersebut, sehingga kemudian didapatkan data mana rumah yang perlu dibantu peningkatan kualitas, mana rumah yang perlu dibantu, warga-warga yang perlu dibantu untuk pembangunan baru, dan mana-mana warga yang terdampak pembangunan jalan dan drainase, sehingga harus dilakukan rehab rekon sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dan rumahnya juga dapat kembali menjadi layak. Nah, sebenarnya dari hal-hal inilah yang kemudian mendasari pemilihan warga masyarakat yang ada. Namun demikian memang dalam perjalanannya ada beberapa kendala. Salah satunya memang terkait dengan pembiayaan. Jadi masyarakat ketika membangun baru, mereka dengan syarat harus memiliki lahan, tapi ternyata BI checking mereka bermasalah. Nah, ini yang kemudian ketika BI checkingnya tidak bisa dibantu, ini tentunya penerima bantuan harus diganti atau memang ada yang mundur dan sebagainya. Nah, hal semacam ini yang kemudian dilakukan pencarian calon penerima bantuan dengan tentunya berkoordinasi dengan BKM dan RT RW setempat. Untuk ke depan tahun 2025 kita mengusulkan di zona 4 masih di Mandengan Karangsari, dan kita masih ada beberapa zona yang kita akan usulkan di 2026, 27 dan 2028. Ini harapan kami dukungan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kerja bersama, kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk bangunan yang sudah dibantu, harapan kami masyarakat juga dengan kita berikan sertifikat hak atas tanah ini bisa menjadikan modal bagi mereka untuk modal usaha. Jadi mereka bisa mendapatkan pembiayaan di perbankan dengan harapan ketika mereka bisa punya modal usaha, mereka bisa usahanya lebih meningkat, pendapatan mereka lebih meningkat sehingga mereka mampu mempertahankan kualitas rumah mereka dan juga memperbaiki kualitas hidup mereka. Itu yang sebenarnya diharapkan dari Disperkim Kendal. Sebanyak 159 rumah di Kelurahan Badengan dan Karangsari ditangani melalui program DAK PPKT yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Bangunan rumah yang sudah selesai 100% ada 1 unit, sedangkan yang masih dalam tahapan proses 50%. Di wilayah ini ada sejumlah 44 unit. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rumah lama dengan rumah yang baru, utamanya pada ketinggian bangunan yang nampak dibuat 2 kali lebih tinggi dari bangunan lama. Seperti bangunan rumah milik Mustafa yang kini dibuatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Dapat bisa catatan saya jurnalis, saat ini saya sudah berada di salah satu rumah warga yang dulunya terdampak dari adanya rob yang ada di Kabupaten Kendal ini. Nah, ini kita akan langsung nyamperin ke bapaknya. Nah, ini bapaknya lagi beres-beres rumah nih. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Bu. Dengan Pak Mustafa. Pak Mustafa, ini Pak dari Lingkar TV ini mau cari tahu nih Pak Ya, Bu, soal silakan. Rumahnya Bapak. Ini kan dulu sempat terendam rob ya Pak ya? Ya betul Bu. Ceritanya gimana sih Pak? Dulunya itu rumah saya awalnya itu normal rumah Bu. Tapi terkena dampak rob itu saya uruk lingkup 7 cm Bu. Itu jarak setahun tenggelam lagi Bu. Oh gitu. Terus saya uruk lagi 60 cm, jarak 1,5 tahun tenggelam lagi. Sehingga niku apa itu namanya, tembok saya yang dahulunya 4 meter Bu, tinggal sekitar 2 meter. Oh 2 meter aja, berarti setengahnya ya Pak Ya ya? setengahnya, betul. Oke. Kalau untuk tinggi rob dulunya itu paling tinggi berapa Pak? Berapa senti? Berapa meter? Tinggi ketinggian air rob itu Air rob yang pernah dialami paling tinggi sampai 1 meter dari rumah saya. 1 meter dari rumah. Di dalam rumah saya itu Bu. Itu posisi belum diuruk ya Pak ya? Belum. Oh 1 meter. Itu menurut pengalaman saya Bu, ya saya pernah merasakan sih Bu. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya ngasih tengok TV itu Bu. Lalu banjir itu datang Bu seketika Bu. Saya nggak tahu nih, udah tapi kok banjir dulu Bu. Ternyata itu dampak dari air rob itu Bu. Dan itu sudah berlangsung berapa lama Pak? Bapak hidup di ini genangan banjir waktu itu? Udah lama Bu. Dari Sekitar tahun berapa Pak? tahun 2000-an Bu. Itu tuh terkena dampak rob itu Bu. Sampai sekarang ini Bu. Sekarang. Nah ini rumahnya Bapak yang sebelah sini atau yang sini? Yang sebelah sini Bu. Yang sebelah Ini sini. dapur ini Bu. Oh ini dapurnya. Iya Bu. Oh, kalau ini batas bangunan ini apa Pak? Ini berarti atapnya? Itu apa? dulunya atap Bu. Oh atap. Berarti dulu tingginya segini. Iya gini Bu. Oh. Terus sekarang udah diuruk sampai Saya uruk sama wadah itu Bu. Urukan saya sekitar 2 meter lah. 2 meter. Setinggi atap nih Bu. 2 meter. Oke. Dan ini berarti masih akan diuruk lagi Pak? Iya masih Bu. Ya? Ya masih. Ini ya sampai sini ya? Ya. Kalau Bapak dulu hidup di sekitar lingkungan ini, rasanya seperti apa Pak? Dulu. Waktu Maksudnya Bu? Kena rob dulu itu loh Pak. Untuk akses setiap harinya. Untuk Wah bekerja susah di sekali sini. Bu. Mau berangkat kerja terkena air, pulang terkena air, anak mau berangkat sekolah terkena air. Yang terdampak itu kendaraan Bu. Itu namanya apa? Nieng itu apa namanya? Nieng terlalu Bu. Tayangan itu ya, Pak, ya? Tayangan terlalu Bu. Berkarat ya. Saya habis kendaraan 3 Bu. Oke, berarti untuk aksesnya sulit ya Pak ya? Sulit sekali Bu, akses mau ke sekolahan, mau berangkat kerja susah semua itu Bu. Terus ini kan sudah mulai dibangun ya Pak ya? Ya, ya, Nah, betul. Ini kan ada program dari DAK juga, Ya. dari Disperkim juga. Ya. Nah ini perasaannya seperti apa Pak? Sudah setelah sekian lama
mengalami kehidupan di genangan air rob seperti itu, terus sekarang sudah mulai ada renovasi pelan-pelan ya, Pak ya. betul, ya. Ini seperti apa? Ya syukur alhamdulillah Bu, dari pihak Perki membantu perumahan-perumahan di daerah Karangsari ini Bu. Alhamdulillah sekarang saya bisa meninggikan rumah saya Pak Bu, bisa membangun rumah saya. Ya sedikit ada swadaya dari saya Bu. Kalau nggak ada swadaya ya nggak jadilah. Gitu loh, Artinya Bu. memang berkolaborasi semuanya Ya, Pak, betul, nggak Bu. nggak hanya dari pemerintah Ya, tapi dari swadaya masyarakat juga Bu. Ya kami sebagai warga kecil Bu mengucapkan terima kasih Bu kepada Disperkim itu Bu yang mau bersedia membantu di daerah kami Bu. Dan ini juga disambut baik oleh masyarakat ya Pak Ya, ya. Bu. Artinya juga nantinya juga perlu adanya perawatan bersama juga Ya, ya Pak betul, ya. Bu. Karena kan tidak hanya dibangun saja, ada perawatan juga dari kesadaran masyarakat juga. Tapi ada sedikit dari saya Bu sebagai masyarakat, kalau bantu jangan cuma rumah saja Bu, ditambah lagi akses mau kerja, akses mau anak-anak mau ke sekolah, supaya aksesnya itu baik Bu, tidak terkena air rob lagi nih Bu. Aksesnya ya Pak ya. Ya betul Bu. Nah kalau ini Pak, rumah ini nantinya rencana ditinggiin sampai berapa meter Pak? Yo tinggi Tambah 4 lagi? 4 meteran Bu. 4 meteran ya. 4 meteran. Kalau ini prosesnya berarti udah berapa persen Pak dari Yo sekitar 80% Bu lah. 80% ya. Ya, betul, Bu. Udah mau selesai ya. Udah mau selesai Sudah Bu. dari mulai bulan apa ini mulai dibangun rumahnya Pak? Bulan apa sih? Juli. Oh Juli ya. Berarti udah 1 bulanan ini ya Pak? 1 bulan. Ya. Oke, berarti lumayan cepat ya Pak ya. Ini Ya, udah mulai alhamdulillah. tahap tinggal Tukangnya rapi-rapi. ngelebur terus Bu. Lembur terus ya. Karena biar nggak kekejar rob Ya, juga ya Pak betul, ya. Bu. Biar cepet bisa rapi. Kalau nggak ngelebur ya nanti teman-teman saya itu gimana, tetangga-tetangga saya. Bergantian tukangnya Bu. Oh iya gantian. Oke Pak, semoga nanti setelah rumah ini terbangun dan Ya, juga amin. kehidupannya normal kembali. Amin. Juga robnya juga hilang ya Pak ya. Amin. Lebih minim lagi. Jalan Bu, jangan lupa Bu, akses jalan tuh perbaiki semua Bu. Supaya anak saya kalau mau ke sekolah aksesnya lancar Bu. Artinya semoga nantinya juga selain rumah juga ada pembenahan-pembenahan yang lain ya Pak Betul, ya. Bu, ya. Dari akses jalan dan juga sebagainya. Betul. Baik, terima kasih Pak Sama-sama, sudah Bu. berdialog dengan Ya. kami. Oke, Semoga makasih, nantinya dari bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan Amin. baik oleh warga Amin, Bu. sekitar. Dan Makasih, Bu. kehidupan juga kembali normal. Ye, seperti itu. sekali lagi terima kasih mengucapkan kepada Diskrim dan pemerintah Kendal Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ye. Tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu warga yang terdampak dari rob dan saat ini rumahnya sedang dilakukan pembangunan dari DAK itu tadi. Dan kita masih akan melihat bagaimana potret dari wilayah Karangsari ini yang saat ini tengah dibangun. Tetap saksikan hanya di catatan sang jurnalis. Terlihat para pekerja bangunan yang berasal dari warga setempat ini bergotong royong membangun kembali rumah-rumah yang sempat terendam banjir rob. Di tempat ini tim catatan sang jurnalis melihat bagaimana kompaknya warga dalam meninggikan pondasi mereka menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah rumah baru mereka tergenang kembali oleh air rob. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak RW 5, Pak Herdi. Pak Herdi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, ini mengenai pembangunan di RW 5 ini sejauh ini seperti apa Pak? Pembangunan alhamdulillah yang untuk DAK tahun ini alhamdulillah untuk di RW 5 Kelurahan Karangsari sama Bandengan. Nih, tahun ini alhamdulillah dari Disperkim juga dari PPR ya. Disperkim itu ada kegiatan perumahan, terus PPR ada jalan, sanitasi. Ya, alhamdulillah lengkap di sini. Berkolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi. Terus memang sejak tahun 2017 itu di Kelurahan Karangsari, khususnya di RW 5, itu dampak sekali dari rob air laut. 17 itu akhir itu kalau nggak salah tuh bulan November 17 itu mulai rob di sini, bahkan sampai ke wilayah RW yang lain dari RW 4, 5, 4, 3 sampai RW 1 itu sudah
banyu air laut itu sudah masuk ke sana. Ya. Nah, itu terus alhamdulillah terus juga ada Disperkim, tim kotaku itu mendesain bahwa daerah RW5 khususnya Karangsari itu RW5 itu diajukan program DAK. Itu alhamdulillah diterima oleh pemerintah, dan untuk tahun ini ada 4 RT di Kelurahan Karangsari khususnya RW5, dan Bandengan ada 2 RT. Artinya ini baru saja dibangun, Pak. Berapa lama ini? Berapa lama? Ini mulai itu kemarin kalau nggak salah Juni. Oh, Juli. Nah, Oh, berarti Juni. oh, Juni ya, Kemarin Juni ya. Juni Berarti udah kemarin. 1 bulanan lebih ya, Pak, ya Sudah, proses pembangunannya ya. Nah, jadi soalnya ini kan nantinya akhir tahun harus semua Sudah clear ya. Nah, itu semua dari kegiatan sanitasi, perumahan maupun jalan lingkungan. Ini. Oke. Dan dimulai Juni, selesai di akhir tahun Akhir tahun 2024 ini. Kalau dari total rumah yang direnov nih ada berapa, Pak? Kalau pengajuan RTL itu ada yang programnya itu PB itu pembangunan baru, kemudian peningkatan kualitas atau PK, dan RR rehab rekon. Itu ada sekitar 160 Rumah. rumah, Oh, 160 rumah. kurang lebih. Itu di Karangsari aja? Di atau Karangsari itu ada 140, 150. kemudian sisanya tuh kalau di Karangsari sama Bandengan yang RT, kemudian di lokasi perumahan Marina Argensi itu sekitar ada 20. Totalnya ada 160 60-an. termasuk yang di sini. Nah, kalau ini kan kategori dari Bapak yang milihin atau dari Perkimnya, Pak, yang bangun ulang atau yang dari cuma renov aja gitu? Semuanya tuh yang mendaftarkan tuh kan Pak RT sama Pak RW, semua dilakukan semua, tidak kecuali baik itu rumah baik maupun rumah jelek tapi dijabarkan semua, tapi ada pihak yaitu ya dari Disperkim yang memverifikasi. Seharusnya tuh ada 200 lebih perumahan, tapi yang masuk itu 160-an. Masuk kategorinya cuma 160. Ada yang PB, PK maupun RR. Kalau sejauh ini dari Bapak sendiri selaku RW ini sosialisasi kepada masyarakat terkait program DAK ini seperti apa, Pak? Itu sudah dari sejak tahun 2023. Ya. Januari, awal Januari itu sudah dari Disperkim itu ini ada program ini, terus masyarakat juga terus dilibatkan. Nah, tapi kan masyarakat juga yang ada yang gimana sih, soal masyarakat belum tentu kan, tapi alhamdulillah semua setuju dengan adanya program ini. Ya, bertujuan juga untuk memperbaiki wilayah ini ya, Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu ini sudah tergenang air sudah berapa lama, Pak? Dari Ini awal sejak 2017 sampai sekarang. sampai sekarang dibangun ini ya. Ya. Cukup lama ya, Pak ya. Cukup. Berarti 7 tahun. 7 tahun, 6 tahun atau sampai 7 tahun. Dan untuk proses dari pembangunan ini kan tidak hanya mengandalkan dari pemerintah tapi juga ada dari para masyarakat sekitar juga ya, Pak ya. Ada Mandiri swadaya. juga ada ya, Ada swadaya. Ini bangunan ini kan, ini PB itu dari pemerintah 50 juta. Terus pasti kan swadaya itu ada yang sampai 20, 30 gitu. Ya. Artinya kan untuk menciptakan lingkungan ini kembali kan butuh kesadaran dari Kesadaran masyarakat masyarakat sendiri. juga. Nah, kalau Betul. sejauh ini dari masyarakat Karangsari ini dari masyarakat binaannya Pak Hardi sendiri ya, ini seperti apa kesadaran terhadap penataan ulang lingkungan ini, Pak? Ya alhamdulillah sudah sadar bahwa kepentingan itu kan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bersama. So, kalau kegiatan ini terus kemudian lingkungannya baik, bersih, kan enak juga. Kita sendiri yang merasakan ada manfaat. Manfaatnya banyak sekali ini. Karena baru ini ada kegiatan di DAK ini di tahun ini. Alhamdulillah kalau memang ini sudah ada kemajuan, ada lagi besok-besoknya dari Disperkim juga mengajukan untuk RT-RT yang lain. Soalnya untuk wilayah RW5 itu khususnya tuh termasuk wilayah kumuh. Wilayah kumuh. Kalau tidak kumuh mesti tidak, pemerintah ya tidak memperhatikan.
Oke, artinya memang bertahap ya Pak? Iya, bertahap. Waktu ya. Jadi nggak langsung tidak semuanya langsung. dibangun, tapi harus bersabar dulu masyarakat betul. seperti itu. Tiap tahun memang dari Dispori kalahnya tuh sampai 2029. Oke. Alhamdulillah. Ya warga mengharapkan sekali ada kegiatan ini. Dan cukup membantu juga ya cukup Pak ya membantu. dari program DAK ini ya. Harapannya Pak setelah nantinya ini sudah tertata dengan rapi dengan adanya DAK ini seperti apa ke depannya? Harapannya juga masyarakat semakin sadar. Bahkan di sini kan termasuk daerah kumuh. Masyarakat terutama kan sampah. Ya. Di sini sampah tuh wah Luar biasa ya. wah luar biasa. Padahal di sini juga ada TPS 3R. Karangsari juga ada, Timbangan juga ada. Tapi memang menumbuhkan kesadaran masyarakat itu memang sedikit-sedikit. Dulu memang wah tidak karuan sampah, tapi sekarang ya dengan tertangannya adanya TPS 3R ya alhamdulillah warga mulai sadar sedikit-sedikit. Memang sudah 1 tahun TPS 3R itu sudah berjalan. Juga warga karena gimana ya, warga itu ya ada yang belum sadar, ada yang sudah sadar sama sekali, ada yang separuh-separuh orang warga gitu. Oke. Sana sini itu apalagi daerah ini kan daerah nelayan. Nelayan kan menyadarkan daerah nelayan itu memang luar biasa. Harus karena itu sedikit telatan ya, telatan di sini harus telatan. Juga Pak RT tidak henti-hentinya menyadarkan masyarakat. Oh ini ada sampah gini kan akhirnya kan juga kesadaran masyarakat. Oke, semoganya nanti setelah tertata rapi kembali dengan adanya program DAK ini juga masyarakat juga semakin kesadaran semakin tinggi ya Pak Iya, ya? iya, Terkait wilayahnya diharapkan. menjaga kebersihan dan sebagainya, mungkin menjaga bangunannya agar terawat dan sebagainya seperti Kan itu. nantinya kan ini setelah selesai kan ada yang jadinya APP, kelompok penerima pemanfaatnya gitu harus ada itu. Memang dari Disperkim juga mengatakan kalau ini sudah selesai bangunan ya KPP-nya harus bentuk biar itu perawatan, pemeliharaan apa yang telah dibangun oleh pemerintah itu bisa Dipelihara dengan Dipelihara baik, dengan gotong baik. royong Ya. gitu ya Pak ya, biar tetap jadi terawat gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hardi sudah berdialog dengan kami ya Pak ya. Ini tadi masih bangun-bangun ya Pak ya, masih bekerja ya. Tadi kan saya menangani masalah apa itu sanitasi. Oh, sanitasi ya, ada proses sanitasi sendiri. Oke. Nah, terima kasih Pak Hadi. sudah Alhamdulillah, bersama terima kami. kasih. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak RW 5 dari Kelurahan Karangsari ini untuk Anda, dan saya masih akan lihat ya Pak ya. Saya izin lihat untuk melihat proses pembangunan dari rumah-rumah DAK ini. Dan selengkapnya hanya di catatan saja, jurnalis. Selain pembangunan rumah bagi warga setempat, sanitasi dan akses jalan juga dibangunkan kembali, yang tentunya terdapat koordinasi dan kerjasama antara Disperkim dengan dinas terkait lainnya untuk bersama-sama membantu mengembalikan lingkungan yang baik dan sehat untuk warga Karangsari dan Padangan Kendal. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 6, Pak Sodi. Pak Sodi, saya boleh minta digambarkan ini Pak, dulu waktu rob ini seberapa sih Pak tingginya Pak? Dan ini kan kalau saya lihat dari sungai dan daratan sudah nggak ada bedanya juga dari wilayah ini. Ya, terima kasih Pak. Ini dulu kan rob itu udah lama sebenarnya. Cuman kalau dari penanganan mungkin serentak ini kan dalam waktu dekat ini dari akses terus rumah. Jadi untuk dari dinas yang terkait terutama Disperkim dan PUPR khususnya lah, saya mewakili di RT 6 khususnya yang terdampak dan yang mendapatkan bantuan tersebut, kita juga banyak-banyak mengapresiasi itu. Dalam arti kita sangat berterima kasih lah adanya program DAK. Dan lain lagi juga ada juga sanitasi dalam dibentuk WC komunal namanya itu. Komunal. Iya. Oke, artinya dulu ini kalau boleh digambarkan tingginya sampai mana Pak? Ini kan Kalau dulu sebenarnya di batas sungai ini udah tinggi. Udah tinggi juga ya? Setara kayak tanggul sungai itu Mbak. Karena apa? Airnya mungkin ngejar dia agak tinggi lagi, masuklah ke rumah warga itu. Jadi mungkin sampai di dalam rumah pun juga
kurang lebih di 1 meteran itu sampai aktivitas warga pun juga terganggu. Kadang orang mau berangkat udah berangkat, namanya kita di sini mayoritas kan nelayan kan gitu. Jadi berangkat udah repot, kasusnya ini kan ketutup air semua. Nanti mau berangkat nelayannya di laut pun juga sama, di air juga lagi. Kadang kasihan sih, Mbak. Oke, dan artinya ini juga bangunan di sekitar sini sudah lebih tinggi dari sungai ya Pak ya? Karena memang untuk menghindari rob tadi ya? Iya. Oke. Nah setelah ini mungkin saya boleh lihat Pak, yang di daerah pemukiman warga yang dulunya terdampak rob itu sebenarnya seberapa dan kondisinya seperti apa sekarang? Karena sekarang kan baru ada pembangunan juga ya Pak ya? Oh iya. Kita mau ke sana? Iya boleh. Nanti saya kasih tahu, lihat. Oh iya. Oh ini salah satu yang terdampak ya Pak ya? Iya. Jadi sampai ukuran bangunan rumahnya itu sampai kita bisa ngeraih pakai tangan ini, Mbak. Dulu padahal atap ini kan. Oh iya. Iya. Ini juga harus sampai jendela juga ya Pak ya, ini bekasnya. Iya. Emang harus ditinggikan lagi, minimal kurang lebih 2 meteran lah naiknya. Oke. Karena kalau nggak ditimbun lagi nanti Dibangun ulang ya Pak? ada rob masuk lagi pasti tergenang lagi kan gitu. Oke. Artinya memang wah ini sudah segini Iya, juga ya ini Pak padahal dulu Tinggi ya? atap ya. Oh, tinggi juga. Makanya ini kan di sebelah-sebelahnya juga ditinggiin lebih tinggi lagi ya Pak ya? Iya. Ini untuk menghindari rob. Berarti dulu robnya emang sampai tanah ini ya Pak? Iya, jadi Pak ini udah ada pengurukan? per tiap tahun kan gini, Mbak. Kayak rob itu kan masuk nih ke rumah warga kan. Terus warga secara swadaya nih, secara pribadi kan nimbun lagi buat ninggikan rumah lagi biar nggak ada rob lagi yang masuk kan gitu. Terus kejar-kejaran terus itu Mbak tiap tahun. Jadi kita melihatnya tuh gini, kasihan juga orang lain itu kan gitu. Udah kerjanya istilahnya nggak stabil dari penghasilan, kita harus dituntut untuk membangun rumah karena dikejar-kejar rob terus itu. Jadi gimana mau nggak mau, kalau nggak kita yang repot sendiri kan, dalam rumah ada air, mau aktivitas mau apa serba susah juga ya. Iya, ya Pak ya. Oke. Dan ini juga mulai ditata lagi ya Pak ya, Iya. untuk jalannya, rumahnya, semua sanitasi dan sebagainya. Semoga nantinya juga lebih baik lagi, masyarakat di sini lebih nyaman lagi. Karena kan kenyamanan itu utama ya Pak ya. Iya. Dalam hunian juga. Nggak terhindar juga dari penyakit. Nah, ya. Iya benar. Yang paling penting. Kalau untuk di wilayah saya juga sama ya Pak ya? Iya, Jadi sama. ini sistem pembangunannya bergilir ya Pak ya? Jadi maksudnya enggak yang semua serentak, karena mungkin nanti kan petugasnya juga terbatas peruntukannya sebenarnya gitu ya Pak ya? Kalau untuk saat ini itu kan yang terdampak dan juga yang dieksekusi itu dari RT 3, 4, 6 sama 8. Untuk akses juga rumah, terus sanitasi. Mungkin separuh dari 1 RW 5 ini dia 4 RT itu. Kemungkinan siapa tahu nanti di tahun depan dia bisa lebih dan bisa menambah lagi. Harapan kami seperti itu sebagai pemangku wilayah. Misalnya kita berharap lebih lah kepada khususnya bapak-bapak yang di dinas, entah itu yang di instansi terkait khususnya gitu. Kita boleh lihat ke sana Pak atau Iya. kira proses pembangunannya seperti apa? Oh ya, ini kan salah satu bentuk bangunan yang dibikin dari mungkin ya ini saluran ini ya Pak ya. Dari sanitasi. Nah, terus ini sambungannya jalan, nanti dicor Aksesnya ini ya. ya? Dan kebetulan kan kayak yang rumah tenggelam nih, contohnya ini. semisal ini ya kan. Nanti ini sama juga, dia menaikkan ketinggian lagi juga. Kalau masih rendah gitu kan takutnya entah dari air hujan apalagi air kalau udah masuk Udah pasti. masuk ya, Pak ya? Iya. Kayak gambarannya ini ya. Ini Iya. jauh beda banget ya Pak ya sama Iya. yang di sebelahnya tingginya ini. Mungkin selisihnya ada 3 sampai 4 meteran lagi Cuma naiknya. 4 meter ya untuk dinaikkan lagi. Posisinya juga ini udah kerdum setengahnya. Dan ini dinaikin berarti 1 kali tinggi rumah ya Iya. Pak berarti ya. Tinggi rumah. Sebenarnya rumah yang dulu itu kayak dibikin pondasi, yang rumah sekarang itu dibikin rumahnya. Dibikin oh gitu. Istilah kayak kita nenggelamkan rumah, kita bikin rumah lagi. Bikin rumah lagi. Iya. Ya, mengantisipasi itu tadi. Di belakang sana juga ya Pak ya itu ya. Iya. Sama rata-rata. Rata segitu ya. Iya, pemukiman di sini rata-rata itu tenggelam. Kurang lebih setengah rumah, setengah ukuran rumah itu sampai
bahkan sampai Ada ke yang atap sampai rumah. atas Iya. juga. Oke, pantas saja ini juga untuk ketinggiannya lumayan tinggi juga karena Iya. mungkin rob ini kan nggak bisa diprediksi ya Pak ya. Iya, kayak Datangnya. tamu nggak diundang gitu, Pak. Datangnya nggak bisa diprediksi. Iya. Dan ini juga ada sanitasi juga ya Pak di sini ya. Iya. Ini nanti untuk beberapa rumah nanti larinya di tampungannya di sini. Tampungannya Jadi di sini. nanti keluar itu udah berbentuk air. Air ya udah bersih ya. Dan juga tidak bau juga sih, yang pasti itu. Oke. Jadi emang sudah disiapkan sedemikian rupa ya Pak ya. Iya. Jadi gak hanya bangunan tapi emang ya jadi aksesnya bangunan. Istilah kayak udah paket komplit lah. Komplit ya. Oke, dengan adanya ini Pak bantuan dari pemerintah dan juga ada swadaya, entah dari CSR dan sebagainya. Ini Bapak sebagai warga sini sendiri ini seperti apa Pak melihat adanya hal seperti ini? Ya, kalau kita sih berterima kasih, sangat berterima kasih lah adanya mungkin program DAK sanitasi. Itu kan bukannya ini aja juga Mbak, dari mungkin sertifikasi ada juga kok. Jadi mungkin dari dinas berkolaborasi sama instansi yang terkait. Intinya ya semua itu buat warga di sini khususnya lah. Karena kalau kita melihat yang dulu, mungkin kita nggak tega sampai mau jalan di jalannya itu aja sampai nggak sempet mungkin. Karena air pun di jalannya minimal lutut, di atas lutut gitu loh Mbak. Dan kondisi airnya juga pastinya kotor juga ya Pak ya. Nggak campur sampah, campur kotor apa, ini nggak bisa bayangin lagi itu dulu. Dan itu bertahun-tahun dirasakan Iya. oleh warga dan baru kali ini alhamdulillah sudah dapat ganti yang lebih baik ya Pak ya. Iya. Seenggaknya bisa menghindari rob dulu untuk sementara kan meninggalkan rumah seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, harapannya Pak setelah adanya pembangunan rumah ini ke depan untuk Desa Karangsari ini seperti apa? Ya harapan kita sih khususnya di warga RW 5 khususnya kan karena kita itu sebagian besar kan yang satu RW ini kan di daerah pesisirnya. Minimal kalau emang bisa lah nih ditata kayak gini untuk mungkin di anggaran atau di agenda yang selanjutnya mungkin kita malah lebih berterima kasih lagi karena nanti yang di sebelahnya atau gimana takut nanti wah kasihan juga kok yang di sana dibangun di sini kok enggak, nanti di sana tinggi nanti robnya lari ke sini lagi gitu. Ya harapannya pembangunannya merata ya Pak ya Iya. berarti ke depannya ya, dan ini semua juga perlu proses dan untuk menjaga bangunan ini untuk tetap baik kan juga butuh kolaborasi dari masyarakat juga ya Pak ya. Iya. Nah selama ini kalau dari Bapak sendiri untuk sosialisasi ke masyarakat untuk ikut bersama gotong royong untuk memperbaiki wilayah ini seperti apa? Ya intinya itu kita kalau bisa itu bersemboyan gini Pak, kalau kata orang Jawa yang dulu kan cerah agawi bubrah. Jadi kalau seandainya itu kok dicerahin nggak disatuin itu pasti nggak ada istilah kata-kata bersatu itu kan. Jadi kalau setiap ada acara entah agenda apapun itu pasti nggak bisa terwujud. Kalau kita sayur rukun semua itu kan pasti ya insya Allah lah namanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul kan. Iya. Artinya memang butuh gotong royong Iya. bareng-bareng gitu ya Pak ya untuk menghadapi ya istilahnya bencana rob ini. Iya. Mungkin nantinya juga masyarakat lebih nyaman lagi ya Pak ya tinggal di wilayah Karangsari ini dan juga sehat-sehat selalu karena Iya. lingkungannya juga sudah kembali ditata, bersih ya. lagi, nyaman kembali seperti itu. Terima kasih Pak sudah Iya. berdialog Terima dengan kasih juga, kami. Ini tadi kami masih akan melihat lagi wilayah-wilayah di sekitar sini dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak RT 6 ya Pak ya. Iya. Nah ini dan kita masih akan melihat lingkungan di sekitar sini. Simak lengkapnya hanya tonton nanti. Disperkim Kendal berharap melalui program DAK PPKT yang masih berproses ini, nantinya dapat mengatasi permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Kendal. Sementara itu dalam hal penanganan pemukiman kumuh melalui DAK PPKT tahun 2024 ini, direncanakan akan rampung pada pertengahan Desember 2024 mendatang. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya besar dalam memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, jika masyarakat tidak turut serta dalam merawatnya, kawasan Bendengan dan Karangsari ini bisa saja dapat kembali ke kondisi kumuh. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan, tidak merawat fasilitas umum dan mengabaikan perawatan rumah dapat merusak hasil dari program ini.
Oleh karenanya diperlukan kesadaran masyarakat yang baik untuk selalu menjaga lingkungan Karangsari dan Badengan ini dengan baik. Kawasan kumuh seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan. Kondisi ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh umumnya menghadapi kondisi perumahan yang tidak layak, kekurangan fasilitas dasar, dan resiko sosial yang tinggi. Kawasan kumuh cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi lokal karena minimnya infrastruktur dan fasilitas. Mengatasi kawasan kumuh adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial karena memastikan bahwa semua warga termasuk yang berpenghasilan rendah memiliki akses yang setara terhadap perumahan, layanan dasar, dan kesempatan untuk berkembang. Penataan dan pengentasan kawasan kumuh meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menyediakan perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan lingkungan yang lebih aman. Dengan mengentaskan kekumuhan, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, penanganan dan pengentasan kawasan kumuh adalah investasi jangka panjang yang membawa manfaat besar bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Akses ke perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia. Dengan mengentaskan kawasan kumuh, pemerintah memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Penanganan kawasan kumuh melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Nah, itu tadi pemirsa catatan sang jurnalis tinjauan kita ke lokasi pembangunan perumahan DAK PPKT atau dana alokasi khusus pengentasan pemukiman kumuh terpadu yang dialokasikan di Kelurahan Karangsari dan juga Badengan yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan tadi kita juga sudah bersama-sama berdialog dengan warga yang juga terdampak rob beberapa tahun terakhir ini. Dan akhirnya saat ini rumah mereka tengah dilakukan pembangunan dari DAK PPKT yang berasal dari Disperkim Kabupaten Kendal dan juga pemerintah terkait lainnya. Dan akhirnya saya Galuska nanti beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.